Tangguh kukuhkan hatimu, junjung tinggi budayamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan Rahayu, senang sekali bertemu di tempat yang mudah-mudahan dijadi berkah dan ilmu pengetahuan hari ini, yakni di studio Alqoh Damai. Wey, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, di sini ada sekitar 2000 peserta di sini. Luar biasa. Harus ada sedikit import, gitu ya. Ada sedikit. Aman, kameramen. Good. Oke. Sekarang kameramennya juga dokter sekarang, ya. Dokter Strange, jadi tidak pakai, gitu ya. Tinggal pakai jubah doang. Oke, teman-teman, sebelum kita beranjak ke topik seperti biasa, terkenal maka tanya. Dan sebelum bertanya, saya ingin coba membacakan, gitu ya, mitra kita dari mulai RSCJ Indonesia, program integritas terbuka. Nanti bisa teman-teman lihat di sini aja. Ada UIN Sunan Jati Bandung, ya, universitasnya juga ada Cikres, Fakultas Filsafat Unpar, dan juga banyak sekali sebenarnya. Nah, kebanyakan mah gak mau disebutin, kita takut ria. Oh, gitu. Takut ria. Jadi jangan gitu-gitu loh. Yang ngedit saya. Tenang sih, aman. Oke. Di sini juga saya tidak sendiri, teman-teman. Ada ditemani oleh kita dari cantik. Aduh. Kebetulan selendangnya tidak saya curi. Saya silakan aja memperkenalkan secara dari host siapa? Saya dengan siapa? Anda berbicara? Saya dengan Renata. Anda berbicara dengan oh, Renata. Oh, diskusi. Udah diskusi kedinya. Nah, dan juga bersama dengan Mustika, narasumber hebat yang insya Allah kita akan banyak sekali gali ya pengetahuannya, dan jangan terlalu banyak memperkenalkan, biar memperkenalkan diri pribadi ya, secara personal. Maka teteh nama, tempat tanggal lahir, makanan favorit, hobi dan segala pun silakan. Oke, halo semuanya. Halo teteh. Sebenarnya kita udah kenal ya? Iya sih. Baru tadi maksudnya. Oke, perkenalkan, nama saya Mustika Andini. Tempat tanggal lahirnya mah di Bandung. Di Bandung? Iya. Bandungnya kalau rumah di Panjelekan. Panjelekan Bandung Timur, ke timur-timuran ya. Iya, orang timur. Bandung Timur gitu. Tanggal lahir mah nggak usah lah ya gitu, sifatnya rahasia gitu ya. Bisa ada yang mainan dari gue. Bukan itu bala-balana gitu. Ya, benar. Oke, kesibukan apa tuh sekarang? Saat ini ngajar juga sebagai ya dosen luar biasa. Wow. Dosen biasa di luar. Mau direct cici. Mau diem pokoknya gitu. Di Universitas Pendidikan Indonesia. Satu alma mater atau? Satu alma mater. Saya juga sebenarnya alumni S2 UPI. Saya S1-nya yang di UPI. Saya S1-nya di UIN. Bandung Timur. Ke timur-timuran ya. Gitu. Karena teman-teman Teh Mustika teh ngirimin CV. Cuman kalau saya bacain, wah, tapi kan lebaran kurban. Panjang betul. Semua beres. Jadi singkatnya seorang dosen gitu, kesibukannya banyak. Kalau Rena kan kesibukannya jadi kesibukan. Iya, betul. Teh Mustika banyak sekali lah selain ngajar, dan sekarang juga lagi doktoral di Universitas 11 Maret ya. Betul. Tidak ada ucapan paling baik selain merasa terima kasih telah mengunjungi studio kami. Oke, sama-sama berarti udahan ya? Ya, terima kasih. Di balik kesibukannya, kebetulan sedang presentasinya, kita doakan bersama. Mohon doanya. Ya, mudah lancar. Sekarang mau siap-siap sidang. Ya. Semangat. Oke, saya juga siap-siap sidang, besok sidang tilang. Oke, langsung aja lah, Mr. Samar ngobrol. Ya? Kita Mustika, kita hari ini akan ngobrolin apa nih? Aku sih dengarnya tentang keroncong. Tapi keroncong apa nih? Boleh dong
Nah, Oke. tentang keroncong, aya naon dina keroncong. Kalau dari judulnya sih kan keroncong mengalun sunyi di tengah riuhnya dunia gitu kan ya. Aish, Gitu. mantap. Ya karena kan sekarang kalau misalnya kita lihat gitu ya musik keroncong sendiri. Pada tahu nggak sebelumnya ini musik keroncong? Apa nih? Aduh. Kalau musik keroncong mah aku mah penikmat aja, tapi gak tahu nih ada apa sebenarnya ada siapa. Oh, banyak sekali sih sebenarnya gitu keunikan-keunikan gitu ya yang dimiliki sama musik keroncong itu. Secara pribadi dulu lah. Oke. Kenapa teteh memilih keroncong? Konteks penelitian atau minat? Sebenarnya tuh saya sudah jadi apa? Nyemplung lah ya gitu ya, nyemplung di musik keroncong itu dari usia 6 tahun. Dari masih bocil ya sekarang. Udah lebih kecil dari Iya, bocil. Betul. Dari usia 6 tahun sudah diawali dengan nyanyi keroncong. Ya. Wow. Aduh lagi batuk. Terus. Ya awalnya dari nyanyi, kemudian ya emang itu juga nggak ada sih dari keluarga latar belakang sendiri ya. Biasanya kan memang kebanyakan orang-orang keroncong itu entah ibunya atau bapaknya gitu ya, yang memang berkecimpung di keroncong gitu. Sedangkan kalau saya sendiri ibu bapak juga bukan di musisi gitu. Nah ini memang murni gitu. Ketika ada pertunjukan musik keroncong di salah satu mall di kota Bandung, saya tuh nunjuk-nunjuk gitu. Itu gitu. Kebetulan emang suka nyanyi dari umur 3,5 tahun. Terus sama orang tua akhirnya kayak ya udah nyamperin gitu, dan salah satu orang pemain keroncong di situ ternyata tetangga, rumahnya nggak terlalu jauh lah gitu, beda blok aja gitu. Akhirnya coba belajar keroncong gitu di situ dengan ada almarhum Pak Suito Sudarman namanya. Ikutan aja gitu. Di situ aku paling muda sendiri. Ya karena umur 6 tahun. Sedangkan gitu sisa-sisanya kan udah sepuh gitu ya. Di sini saya udah sendiri gitu, udah kayak kakek dan cucu gitu. Vokal atau mainin? Vokal gitu, berawal dari vokal. Nah, dari 6 tahun terus mungkin SD ya? Iya, SD kelas 1 lah. Iya. Emang kecintaannya udah dibentuk dari keroncong. Betul. Berarti cinta pertamanya keroncong. Cinta pertamanya. Aku mencintai keroncong lebih dari. Ya udah ya. Iya. Jadi, oke. SMP tuh menginjak SMP masih SMP, lanjut di SMA juga gitu. Terus ke kuliah akhirnya memutuskan untuk meneliti tentang musik keroncong dari S1. Dari S1 keroncong. Gimana mas maestro atau mungkin maestro keroncong kayak ada nanti keroncongnya. Gas ayo. Bisa kita latihan bareng. Boleh. Rutin ya. Sini nanti ke Pajia ajuin ya. Setiap hari apa gitu dijadwalin gitu ya di sini keroncongan gitu. Lapar wes udah. Keren itu keren. Kayaknya kita harus selain budaya kan ya teh, keroncong itu kan selain budaya. Itu juga salah satu musik tradisional yang harus kita pertahankan. Nah, aku mau izin meluruskan boleh? Oh, siap. Jadi saya bengkokin nanti. Kalau saya mah kan nggak apa-apa bengkok. Jadi sebenarnya musik keroncong itu saya agak kurang setuju kalau disebut musik tradisional. Gitu. Kalau konteksnya zaman, ya, gitu kan keroncong menjadi sebuah tradisi karena sudah lampau gitu kan ya, gitu. Kalau konteksnya zaman gitu. Tapi sebetulnya musik keroncong itu adalah musik populer di Indonesia. Iya, beda dengan musik tradisi. Gitu. Kalau tradisi kan kesannya kayak melekat pada satu daerah tertentu gitu. Sedangkan kalau misalnya musik keroncong ini memang bahkan dia menjadi salah satu tonggak musik populer di Indonesia. Tonggak musik populer di Indonesia. Itu ada disebutkan di, boleh nyebut buku? Boleh. Oke. Ini judulnya. Oke. Bukunya itu judulnya Dari Ngakino ke Deg-Deg Kelas. Gimana? Kamu jangan jadi kadang ya, judul bukunya Dari Ngakino ke Deg-Deg Kelas kalau pernah baca. Dari Ngakino ke Deg-Deg Kelas, judulnya itu. Iya. Itu judul bukunya. Terus di situ juga masih baru kok gitu. Dia juga waktu itu sempat ngadain pameran di Lokananta juga gitu dari buku itu. Itu penerbitnya Irama Nusantara. Siapa itu? Irama Nusantara ada salah satu apa ya? Aduh, saya mohon maaf kalau saya salah gitu. Kayak satu lembaga untuk dia mengkoleksi pengarsipan tentang bunyi-bunyi gitu loh. Irama lagu-lagu gitu lah. Itu ditulis dari buku itu. Ya betul, mereka bikin buku gitu.
penulisnya kalau nggak salah siapa ya, Adiatmaka gitu loh. Nah, Tete mengutip dari itu. Ya, mengutip dari situ memang kalau secara sejarah juga gitu kita tarik musik keroncong ini memang musik populer gitu, dimana dari awal adanya industri rekaman gitu di Indonesia gitu, terutama ya di Hindia Belanda, itu musik keroncong menjadi salah satu musik yang awal mulanya tuh dibuat rekaman. Menarik. Nyebutin dari Hindia Belanda. Jauh. Sebenarnya kan katanya tadi ya, kalau saya lihat, Nena mungkin sepakatnya dari musik keroncong itu Teteh temukan ketika pas itu juga Teteh pribadi tuh suka sampai menunjukkan Teteh dari SD, dari sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi, sampai sekarang tinggi banget. S3 tetap konsisten gitu. Masih ada hal yang menarik seperti itu. Masih ada hal-hal yang ini brand saya deh, kayaknya gitu ya. Ini brand saya deh. Ceritain deh sebetulnya dari sejarahnya sampai pada alasan Teteh kenapa. Oke, mungkin kita memperkenalkan musik keroncong dulu dari sejarahnya ya. Boleh. Nah, musik keroncong ini sebenarnya awal mulanya ini ada di Indonesia, munculnya itu sekitar abad ke-16. Awal mulanya itu abad ke-16. Kemudian ya memang kalau kita tarik kepada kesejarahan gitu ya, ini memang sampai sekarang ini masih bukan kesimpang siur ya, tapi kita masih terus mencari gitu, benar-benar menggali gitu awal mulanya, kemudian kayak ini tuh sebetulnya unsur-unsur budaya mana aja gitu di dalamnya gitu, karena memang musik keroncong ini adalah musik yang hibrida gitu kan ya, banyak unsur di dalamnya, mau musik timur, musik barat juga itu kan kita padukan, pun musik Nusantara gitu kan, jadi kayak perpaduan banget gitu. Nah, awal mulanya dari abad ke-16, singkat cerita aja gitu ya gitu. Ini yang aku rangkum, memang kalau mau baca buku-buku tentang sejarah musik keroncong itu banyak lah ya gitu. Cuman ini yang aku rangkum untuk aku sesuaikan sendiri gitu ya dengan template-nya aku gitu. Jadi kalau dari itu abad ke-16, kemudian sekitar abad ke-18, abad ke-19, sorry, tahun 1800-an, itu aku melihat ada sakralitas musik keroncong. Sakral. Ya, oke. Gitu, dimana kayaknya kita pernah belajar di kelas ya tentang musik sakral. Iya. Gitu. Jadi dimana musik keroncong ini dipakai gitu, digunakan untuk musik peribadatan. Di dalam gereja Tugu namanya, di Kampung Tugu gitu, di sekitar tahun 1800-an. Di Jakarta, daerah Semper. Ya, gitu. Di sana memang ya kita saat ini meyakini lah ya gitu kalau misalnya memang Kampung Tugu ini memang jadi cikal bakal nenek moyangnya gitu si musik keroncong sendiri gitu, tempat awalnya gitu. Dari Kampung Tugu kemudian menyebarlah di seluruh Nusantara. Tapi memang kita sendiri masih terus menggali ya gitu, apakah memang dari Kampung Tugu ini adalah pertama atau misalnya gitu ada unsur-unsur yang lain, apakah ada di tempat lain lebih dulu gitu, itu masih kita terus telusuri. Tapi sampai hingga saat ini kita yakini bahwa sementara keroncong Tugu lah gitu yang menjadi tonggak nenek moyangnya gitu dari keroncong. Ada bedanya gak dengan keroncong hari ini? Jelas beda gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti bisa dicari juga ya gitu di YouTube gitu. Bagaimana sih bunyinya gitu ya dari keroncong Tugu dengan keroncong yang populer didengarkan di keseharian kita gitu. Memang ada perbedaan gaya permainan gitu. Gaya permainannya memang sangat berbeda kalau misalnya kita bandingkan ya gitu. Nanti mungkin kita bisa lihat ya gitu di YouTube ya. Gimana Rena? Ada tanggapan? Aku sebenarnya menariknya ini. Jadi kan keroncong itu sempat disebut untuk sakralitas ya. Betul. Nah, berarti itu tuh kayak ada step by stepnya untuk menuju ke sakralitasnya itu. Oke, kalau misalnya sementara kan dari sejarah gitu ya, sejarah sih mengungkapkannya memang musik keroncong itu digunakan hanya sebagai kayak untuk peribadatan gitu loh, musik iringan di dalam peribadatan. Maka dari itu kan kita bisa menyebutkan musik keroncong sebagai bahkan sekarang kalau misalnya kita ke PML pusat musik liturgi gitu di Jogja, dia punya buku musik keroncong gitu, menerbitkan buku musik keroncong. Artinya gitu kan berarti musik keroncong ini sebagai musik liturgi, ya sebagai musik yang sakral gitu. Dan sebenarnya selain di salah satu agama aja gitu, ini selalu ada contoh lain di dalam agama Islam misalnya, ada nih gitu. Anaknya Kiai Haji Hasan Mustafa. Ya. Namanya itu Toha Firdaus. Gitu. Ketika meninggal, iring-iringannya itu pakai musik keroncong.
gitu. Jadi di situ kayak musik keroncong digunakan untuk, ya kan ini peribadatan juga sama ya, peribadatan untuk orang yang meninggal gitu, menggunakan musik keroncong gitu. Nah dari situlah gitu mulai ada sakralitasnya musik keroncong gitu, karena memang digunakan dalam konteks peribadatan gitu. Kemudian kita lari lah gitu ke sekitar tahun 1900-an gitu. Dari situ mulai pergeseran tuh gitu musik keroncong, karena memang ya sebetulnya gitu kan musik keroncong ini adalah musik populer ya gitu, kita yakini itu gitu. Semakin kesini tuh semakin profan gitu, dengan industri rekaman yang semakin marak gitu kan, kemudian musik keroncong ini ya kita mungkin bisa kenal ini sebagai sebuah fenomena komodifikasi lah gitu ya, jadi menjadikan sebuah seni menjadi komoditas seperti itu ya gitu. Jadi contohnya seperti apa ya, munculnya industri rekaman, kemudian perjualbelian lagu di lagu di keroncong kayak gitu. Mulai semakin kesini semakin profan gitu, karena memang bisa dinikmati oleh pasar semakin banyak gitu kan. Memang pergeseran minat pergeserannya aja, gitu. Pendengarnya lebih betul, karena sebelumnya kan kita mengenal keroncong ini di gereja itu tadi gitu, digunakan di gereja, kemudian akhirnya besar gitu, semakin profan lah. Tapi bukan berarti sekarang ini udah nggak ada ya musik keroncong di gereja, itu masih ada kok. Di beberapa gereja itu masih menggunakan musik keroncong untuk iringan peribadatannya. Masih bisa ditemukan sekarang. Oke. Gimana teh ketika kita melihat musik keroncong sebagai sakramen? Oke, nah kemudian aku melihat nih gitu dari tahun ke tahun, meskipun dia menjadi profan gitu ya, dan ya sebetulnya masa kejayaan musik keroncong ini juga ada di pertengahan abad ke-20 gitu. Jadi memang musik keroncong naik-naiknya lah ya gitu. Kemudian juga ya meskipun dia melekat dengan hal-hal yang berbau politik, digunakan juga bahkan kalau pas penjajahan Jepang digunakan untuk propaganda dan sebagainya gitu. Kalau dari segi sejarah sebetulnya sangat menarik, tapi itu bisa 6 SKS modelannya kan gitu. Kalau namarin nama lama luar biasa gitu. Jadi sangat panjang lah gitu kalau misalnya kita mau ngebahas musik sejarah musik keroncongnya sendiri gitu. Tapi yang makanya yang aku highlight aja gitu ya di sini adalah tentang bagaimana sih transformasi dari sakralitasnya musik keroncong. Itu sebetulnya. Oke. Tapi aku masih penasaran. Apa tuh? Tadi kan emang ada beberapa konteks yang kita dimana saya tertarik ketika ngomongin keroncong sebagai seni dan keroncong sebagai media. Kan biasanya kalau ngomongin sakral itu sebetulnya media kan. Kayak saya kalau di Leiden itu di Leiden saya sempat itu ada bimbru. Apa tuh? Bimbru itu alat musik pukul kayak tagoni ya, berbana. Tapi itu tuh digunain untuk upacara-upacara kematian atau seorang membuka acara pernikahan di kanan. Itu isinya juga kan selawat sebetulnya. Selawat kayak Sallallahu alaihi Muhammad. Terus ada apa? Nah, nadong gitu. Kayak apa ya? Kayak nyanyian anu apa? Di rumah Sunda mah ngomongin tentang turunan Nabi itu solawat, bukan solawat, apa ya namanya, syair. Sorry. Syair lah saya gitu. Diceritain kan di sana untuk memperingatkan siapa dan mengingatkan apa. Nah, yang ditemukan yang paling menarik dalam konteks apa sih bedanya antara keroncong dengan kesenian sebagai seni aja sebenarnya dan sebagai sakral gitu, konteks sakral. Menemukan apa? Oke, sebenarnya ini juga bagian dari disertasi aku gitu ya. Jadi asal disidangin itu. Jadi sebenarnya disertasi aku tuh tentang tabuhan dalam keroncong. Tabuhan. Nah, kalau konteks kebahasaan ya, tabuh itu menabuh ya. Tapi di dalam musik keroncong, tabuhan ini sebagai aktivitas berkeroncong. Aktivitas ya. Jadi tidak hanya sebatas untuk membunyikan alat musik aja, tapi menjadi satu aktivitas yang bahkan itu kayak kita ngobrol di dalamnya, kayak ada betul kegiatan gitu di dalam satu ruang tertentu kan gitu. Nah itu yang aku sedang coba kaji gitu untuk di disertasi ini, dan aku menemukan di mana tabuhan ini gitu ya, di dalam tabuhan ini menjadi aktivitas di mana orang itu bisa menikmati musik keroncong. Karena ada perbedaan ketika kita misalnya berkesenian ya, tadi bahasanya ya gitu, berkesenian gitu.
itu di panggung gitu ya. Dan kemudian kita berkesenian secara panggilan hati gitu. Dan ini sama halnya dengan bagaimana kita berkeroncong di panggung dengan yang di tabuhan. Gitu. Jadi ketika di panggung itu belum tentu kita bisa menikmati sebetulnya. Gitu. Tapi kalau memang benar-benar mau menikmati musik keroncong, itu datanglah ke tabuhan, kayak gitu. Jadi kalau konteks kulturalnya seperti itu di dalam tabuhan ini. Lanjut tapi dikasih kisi-kisi jangan. Sampai penasaran. Iya. Oke. Ada lagi deh. Ya, nah di dalam tabuhan ini mungkin ya aku sedikit lanjutin. Aku menemukan ada fenomena gitu. Karena jadi aku pengen memperkenalkan dulu ya. Aku tuh sebenarnya belakangan ini gitu. Ini sebenarnya dalam tahapan penelitian sih, tapi aku namain ini sebagai safari keroncong. Safari. Ya, jadi jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Datang ke setiap tabuhan-tabuhan keroncong. Di Jawa dan Bali. Gitu, di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Dan akhirnya aku menemukan banyak, ya mereka punya keunikan-keunikan tersendiri lah ya tentunya. Di beberapa daerah gitu, ini ada yang mencolok sebetulnya tentang sakralitasnya sendiri. Misalnya di Kota Solo, tempat saya kuliah. Gitu. Nah di Kota Solo ini gitu, ketika kita datang ke tabuhan gitu ya, mereka itu kalau misalnya ditanya gitu, kenapa kok datang ke tabuhan? Dia pengen menikmati keroncong gitu. Kenapa sih gitu? Apa yang dicari gitu? Biar bisa mencapai kesemeleh. Semeleh. Ya, semeleh atau sumeleh. Gimana tulisnya? Semeleh. Ya biasa. Semeleh. Ya, semeleh atau sumeleh gitu. Itu seperti satu kondisi di mana kita tuh berserah diri. Seperti itu. Terus kemudian melepaskan segala kemelekatan lah ya gitu ya. Bukan semedi gitu enggak gitu. Ritual aja gitu. Ya dia bisa mendapatkan kondisi semeleh gitu. Jadi suatu kondisi semeleh ini di mana dia berserah gitu kepada Tuhan gitu. Kemudian dia melepaskan kayak sudah seharian bekerja udah nggak mau mikir hal-hal dulu. Healing. Gitu, healingnya lah gitu. Healing bahasa kita ya gitu. Mental health. Ya gitu. Jadi ketika keroncongan di Solo ditemukan itu, wah menarik nih gitu. Akhirnya jadilah jurnal. Oke. Enak nih Jurnal. Jadilah artikel ya sebenarnya. Anak-anak disertasi pasti gitu. Jadilah gitu. Dan kemudian coba itu kan di Jawa Tengah ya. Lalu kita coba bergeser. Di Jawa Timur ada daerahnya itu di daerah Blitar, Tulungagung, Trenggalek. Di mana di mereka nyebut istilah tabuhan ini, ya mereka paham soal tabuhan. Tapi mereka punya istilah sendiri kalau nyebut tabuhan. Apa itu? Ibadah. Gitu. Tabuhan ini malah tabuhan ini sebagai ibadah gitu bagi mereka itu. Gitu. Jadi ketika mereka nyebut yuk ibadah yuk, mereka udah tahu oh ya keroncongan. Tapi suka banget orang ngomong bahasa Jawa gitu, mudoknya gitu. Kayak barusan disclaimer dulu ya. Biar enggak. Ya kayak teman-teman dulu kan di Jogja, enak gitu. Dengarnya tuh logatnya ya. Enak. Bukan suka yang lain gitu ya. Tapi sopan gitu. Tahu gak sih kayak gitu ya atau apa gitu enak. Karena kalau di Jawa tuh gak ada McD. Adanya? McD. Ada kayak gitu ya. Nah gitu ya. Itu juga McD di sana bang. Kembali lagi ke topik. Tadi panjang sekali sebetulnya ya, ada safari, ada sebutan-sebutan tabuhan. Iya. Ada yang itu tabuhan itu sebetulnya ya refleksi lah mungkin ya refleksi terus seolah melepaskan semua hal yang terkait duniawi atau apa gitu ya. Dengan keroncong kan? Dengan keroncong. Dengan musiknya atau dengan musiknya. Kegiatannya gimana? Main musik keroncong. Main musik jalan aja gitu. Oh kayak siapa tuh yang piano viola. Jadi piano atau viola? Nyanyi. Gitar. Yang viola itu siapa sih? Dia kan sampai gak nikah karena dia menemukan cintanya itu lebih.
menemukan ritmenya tuh enak. Mungkin kayak gitu mungkin atau Totalitas gitu ya berarti ya. Sampai jadi agama mungkin begini ya. Gitu. Maka iya itu yang terjadi di Jawa Timur itu ada yang kalau ditanya agamanya keroncong. Luar biasa gitu. Jadi radikal sekali ya gitu. Oh ada yang ada. Mau join? Boleh. Gimana? Itu di Jawa Timur itu yang di daerah Blitar Tulungagung Tenggalek. Menariknya gitu kan sampai ada yang sebegitunya terhadap musik keroncong. Nah, tinggal ke dalam konteks apa dulu kan? Ya gitu. Betul. Kedalaman kecintaan mereka terhadap musik keroncong akhirnya seperti itu. Kalau udah cinta udah. Pengalaman? Enggak. Aduh. Bingung. Benerin mana? Giliran aku mau nanya. Nah, jadi kan tadi ada perbedaan antara yang di Solo sama yang di Jawa. Dari bahasanya aja tabuhan dan ibadah kan. Nah, dari kedua tempat itu tuh cara mereka memainkan keroncong itu nyampe pada semeleh. Itu tuh ada perbedaan nggak atau kira-kira sama aja? Oke, jadi gini sebenarnya dua-duanya juga istilahnya sama kok tabuhan. Jadi itu tabuhan itu konteksnya juga umumnya se-Jawa Bali gitu. Di sana tuh kita bisa nemuin yang namanya tabuhan. Cuman memang kalau di beberapa daerah di Jawa Timur itu tadi yang aku sebut, mereka lebih sering nyebut tabuhan ini sebagai ibadah gitu kan ya. Nah, konteks semeleh ini gitu ya ditemukan di Solo gitu. Ada ya sementara ini itu di Solo gitu yang memang mereka mengungkapkan secara eksplisit gitu kan bahwa saya tabuhan ini supaya bisa semeleh gitu kan, pengen melarang supaya semeleh gitu, bahasa-bahasa ya terminologi lokal lah sebetulnya ya gitu yang digunakan. Nah sebenarnya ini juga udah pernah aku bahas gitu ya dalam kajian aku pas S1 di mana ada gejala-gejala visual ketika seseorang itu mencapai semeleh. Oh, gimana tuh? Merem. Oh iya. Jadi aku pikir ketika mereka keroncongan kok pada merem semua, ini ngantuk apa gimana? Karena kan keroncong katanya bikin ngantuk gitu kan. Oh kayak kita kalau lagi mainnya gitu. Nggak bisa saat. Gitu. Ini kan udah kita stigma kita gitu kan terhadap musik keroncong yang mendayu-dayu gitu terus kemudian bikin ngantuk. Aku pikir mereka main sambil tidur apa gimana? Karena meremnya ini dalam waktu yang lama. Nggak yang cuma sekejap. Kalau kita nyanyi kan kadang nyanyi atau memainkan alat musik gitu ya. Kita ada meremnya dengan penghayatan gitu kan ya. Ini tuh nggak merem kayak orang tidur sambil mainin begini. Dan itu lama gitu. Konteksnya kayak bisa dari awal lagu sampai akhir lagu gitu loh. Aku mikir gitu. Aku mengamati, ini kenapa sebenarnya? Terus aku tanya dong akhirnya. Bapak itu merem tuh ngantuk, tidur sambil main apa gimana gitu? Oh itu semeleh. Gitu. Puncak dari puncaknya gitu. Jadi itu bisa mencapai ke ekstase kalau menurut Iya. Sama aja kayak teman-teman yang mungkin saya sedikit zikir. Iya, betul. Diam di gunung gitu kan dia sebenarnya bukan hanya sekedar diam tapi justru saya melepaskan seluruh sebenarnya beban-beban antara duniawi dan urusan ukhrawi sebetulnya gitu. Tapi ditemukan dari keroncong kan aneh juga kalau saya mah baru dengar ya dari musik keroncong walaupun jujur ya sebelum saya tidur saya pasti dengerin musik keroncong. Kawan Solo. Jiwa raga. Jadi beda lagu. Untung Rena nggak tahu ya. Apalagi tahun biasanya kan kalau di YouTube searchnya gitu ya teh. Searchnya tuh era-era kejayaan musik keroncong itu. Wah itu enak gitu lihatnya tuh adem gitu, apalagi dengan visual-visual yang pedesaan. Teh, saya juga jadi ingat di teori pendidikan ada namanya deep learning kan. Ada juga kemarin kebetulan saya disertasinya tentang personal learning, tentang personalisasi. Jadi sedikit sharing dengan teman-teman juga. Teman-teman juga harus paham bahwa hari ini sebenarnya kita membutuhkan sistem yang lebih personal. Ya, bukan sistem pendidikan yang lebih one size fit all gitu, disamain semua bajunya. Gitu. Tapi hari ini justru medianya harus anak-anak tuh sudah bisa eksplor sendiri akhirnya. Sehingga lebih guru tuh hanya sekedar teman akhirnya mengarahkan saja. Contohnya gini, saya punya anak didik, contohnya anak saya terus dia pengen
belajar fisika. Oke, kamu cari dulu sumbernya fisika itu apa, nah, setelah kamu start, langsung diskusi dengan mereka. Akhirnya ada komunikasi dan ada kebebasan berekspresi hari ini. Lebih ke personal learning. Nah, saya menemukan bahwa ada namanya kondisi di mana kita itu melepaskan pribadi kita terhadap kepentingan-kepentingan lain yang disebut theta sebetulnya. Posisi theta itu berkaitan dengan gelombang. Ya, kayak gelombang energi theta gitu ya. Kayak itu ciri-cirinya kan ada. Biasanya kita merem terus agak kayak gempa gitu. Iya. Kayak gempa itu kita tuh udah bisa masuk ke theta dan bisa menebak apapun yang ya kalau saya trans ya berarti. Terus kesemutan biasanya kalau nah, itu biasanya ada ciri-cirinya. Oh, kita udah masuk ke fase itu. Apalagi masuk ke delta atau kemana gitu ya. Nah, hari ini diimplementasikan pendidikan justru lebih konteksnya lebih bagaimana kita mempersonalisasi. Kita tahu kebutuhan data ini. Tiba-tiba, udah lama dong dari anak SD gitu mau siapa yang gak mau denger, pasti semuanya mau denger dong. Maksudnya gitu ya. Oh, emang personalnya dibentuk. Pertanyaannya, apakah ini dibentuk gitu ya? Atau emang anugerah gitu maksudnya tuh. Kan gitu ya harus dibedain gitu. Nah, teman-teman kita punya waktu sekitar 5 menit lagi sebetulnya ya. Tapi mainnya 2 jam kan. Tapi 5 jam lah boleh. Langsung gini aja. Langsung gini aja. Biasa kan kalau ngomongin disertasi itu biasanya ada pengembangan, ada sesuatu yang baru. Nah, kita itu yang mana? Menemukan sesuatu yang baru. Keroncong nama, objek nama objek ada nama, ya. Cuman apa yang kita ingin temukan atau hal baru apa dari itu? Atau nanti tuh pas udah disertasinya itu mah. Dan kalau sekarang dibocorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maksudnya disclaimer lah, kisi-kisi dikit lah. Oke. Jadi gini ya, karena memang aku sedang mengeksplor sebenarnya di dalam disertasi aku ini adalah integrasi antara musik medik mistik. Musik medik. Disingkat jadi 3M. Jadi kayak DBD nanti. Disingkat ya. Oke. Handphone. Ya. Oke, gimana tuh? Iya, jadi tadi diulang. Musik medik mistik. Panjang ya. Kurang lebihnya itu ya gitu. Jadi kisi-kisinya ke situ. Makan itu. Oke. Melalui tubuh. Nah itu. Melalui tubuh. Ya. Berarti ada kesehatan dong. Ya kan medik. Iya, maksudnya ada lebih ke pengolahan diri dalam tubuh. Iya. Tenaga dalam. Oke deh. Capek. Ngobrolnya. Jadi maksudnya teh apa? Tenaganya pengen disisain buat nanti. Oke deh. Mungkin untuk closing statement aja deh. Ya, boleh. Apa yang Teteh ingin sampaikan ke teman-teman dan mungkin urgensinya kenapa keroncong dipakai dan apa harapan Teteh? Oke, sebenarnya gini ya, karena dari pembahasan ini gitu, keroncong ini sebetulnya mengalun sunyi ini juga jadi ambivalen sebenarnya ya gitu. Jadi ketika kita bicara keroncong sekarang sunyi ya emang iya gitu, karena memang keroncong ini sedikit seperti inferior gitu loh kesannya. Karena kan dibandingkan dengan musik-musik yang lain ya gitu kan orang-orang banyak yang bertanya-tanya gitu, keroncong tuh yang kayak gimana sih gitu kan. Jadi eksistensinya sendiri juga terutama di kalangan generasi-generasi muda gitu ya. Akhirnya dia mengalun sunyi. Tapi kesunyian di sini juga gitu. Inilah yang coba di dalam tabuhan gitu kita bisa menemukan musik keroncong ini melalui kesunyiannya kita bisa musik keroncong ini bisa membawa kita kepada kondisi ekstase gitu kan. Gitu. Yang mana sebenarnya ini kalau misalnya dipanjangin lagi gitu ya, ini kita bakal bicara soal kenapa sih gitu kalau tadi penasaran, aku kasih kisi-kisinya sedikit lah ya gitu. Ketika kok bisa sih gitu kan itu main keroncong, terus tadi nyebut zikir gitu ya gitu kan. Misalkan kita bertasbih gitu kan, begini. Ada gerakan yang terus berulang. Tarian sufi terus berulang. Di dalam musik keroncong juga sama. Ada repetisi ketika dia memainkan misalnya. Ada gerakan-gerakan yang terus berulang. Jadi aku memakai bagaimana tubuh gitu ya tadi gitu. Makanya integrasi antara musik medik mistik melalui tubuh dari apa? Dari gestur itu tadi. Keterulangan yang
dibentuk. Nah, seperti itulah kurang lebihnya ya gitu. Kenapa sih musik keroncong ini mengalun sunyi di tengah riuhnya dunia gitu. Diam-diam menghanyutkan. Tahu juga gitu. Cebu. Oke teman-teman, sobat damai dimanapun teman-teman berada, saya sangat berterima kasih keren ini. Masya Allah. Teh Mustika membagikan ilmunya bagi kita, dan juga saya harap teman-teman juga bisa bijak dalam mengkonsumsi komunikasi isi dari podcast hari ini. Dan juga mungkin Rena hari ini saya agak sedikit bingung. Saya harus nanyanya juga dari mana, karena saking banyaknya sebetulnya informasi yang harus saya gali, tapi dibatasi oleh durasi. Nah, jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memetik lah sedikit-sedikit dari Mustika. Kalau seandainya ingin tahu lebih jelasnya, nanti insya Allah Mustika akan bikin jurnal. Artikel jurnal. Kita bikin aja artikel jurnal. Portofolio. Sipik namanya. Nggak jadi gitu. Jadi beberapa bisa teman-teman konsumsi dari jurnalnya. Kita yang bisa terbitkan di internasional, nasional, dan tradisional. Nah, udah harus nasional. Oke, Teteh, hatur nuhun. Terima kasih. Sama-sama. Boleh aku tutup dengan sedikit harapan? Boleh. Oke. Dan tadi kan mau nyanyi protokol. Ya itu dia. Makanya harapannya sebenarnya mau aku lantunkan dalam sebuah. Mantap. Silakan deh. Hanya sebait aja lah gitu ya. 2 bait. Request 3. Karena kita bertiga. 10. Ya udah. Boleh. Ada lagu keroncong judulnya itu Segenggam Harapan. Mau ngambil bait terakhirnya aja. Ini pesan buat hanya padamu ku sampaikan segenggam harapanku, teguh kukuhkan hatimu, junjung tinggi budayamu, semoga abadi. Itulah. Ini suara saya agak serak gak Bapak ya? Aduh, serak juga bagus. Lagi batuk. Kan ini tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimimiti. Aduh. Benar sampai ke tapi apa sebutnya itu tadi? Semele. Sudah bisa berkata. Bapak, atur nuhun Teteh sekali lagi ya. Kami atur nuhun juga. Thank you. Pokoknya mah gimana Teh Rena? Sudah cukup. Yuk, kita tutup aja. Kita tutup aja dengan pantun katanya. Ya, Rena pantun. Apa nih? Enggak ada briefing. Oke. Terima kasih sahabat namanya yang sudah menonton. Terima kasih semuanya. Ya udah. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih.